Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sabul Yamin dari kelas Potlot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perbandingan akurasi sentimen analisis Twitter terhadap opini orang pada algoritma religius, bias, domestic inflation, dan basis entry. Latar belakang pada topik ini adalah Twitter sebagai platform media sosial populer yang berfungsi untuk berbagi informasi tentang berbagai topik yang ada di dunia, yang salah satunya adalah opini penilaian masyarakat Twitter terhadap kualitas film. Nah, film di sini ini subjeknya tidak satu, tapi banyak, yang mana di sini kita hanya menganalisis sentimennya nih dari film-film yang masuk pada thread di Twitter. Nah, rumusan masalah yang diangkat yaitu adalah bagaimana cara menganalisis sentimen opini film dalam parameter positif dan negatif, serta perbandingannya akurasi pada setiap model algoritma. Nanti kita akan mencoba membandingkan dari 4 algoritma ini mana akurasi yang memiliki akurasi terbaik dan cross validation tertinggi seperti itu. Nah, variabel data di sini bersumber dari GitHub. Nah, sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping kita ini, terdapat 200 baris dan 3 kolom, di mana tipe sentimennya itu berupa sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, selanjutnya pada preprocessing data, kita di sini melakukan 4 proses. Pertama adalah case folding, yaitu tahapan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, hashtag, username, angka, dan tanda baca. Kemudian kita masuk ke word normalization, merupakan tahapan untuk mengubah slang word atau kata gaul dan kata tidak baku menjadi kata baku. Selanjutnya kita melakukan filtering, yaitu adalah tahapan untuk menghapus kata-kata umum yang biasanya tidak memiliki makna yang signifikan dalam kalimat. Contohnya seperti kata hubung dan konjungsi. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu stemming, yaitu tahapan untuk mengubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Seperti contohnya memakan jadi makan, memegang jadi pegang. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan ekstraksi fitur. Di sini prosesnya itu mengubah teks menjadi vektor. Nah, ngram di sini yaitu untuk penggunaan per satu kata dalam dokumen seperti ini. Nah, kita dapat lihat bahwasanya pada bagian kiri ini menampilkan frekuensi kata dari tiap kalimat. Ada yang 0, 1, 2. Kemudian yang bagian kanan TF IDF ini di sini menampilkan nih vektor kata dalam kalimat, berapa nilai vektornya. Kemudian kita melakukan model evaluation yang telah saya lakukan, didapatkan prediksinya sebagai berikut, di mana nilai naive Bayes dan logistic regression memiliki nilai akurasi pengujian yang sama dan juga tinggi, yaitu 95%. Namun pada cross validation di sini naive Bayes yang tertinggi, di mana nilainya rata-rata akurasinya pada cross validation mencapai 0,945 atau 94,2%. Kemudian kita mencoba untuk masuk ke ke demonstrasi kode. Baik, pertama sudah pasti adalah kita melakukan import nih. Apa saja yang kita diperlukan. Kemudian kita install library-nya, kemudian kita masuk ke import stock words. Nah, lanjut kita masuk ke data acquisition atau kita memasukkan dataset ke dalam algoritma. Nah, di sini kita sudah memasukkannya, tinggal mengkopinya masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke text preprocessing. Nah, yang pertama adalah case folding, atau kita menghapus beberapa konteks seperti URL, hashtag, username, angka, dan karakter tanda baca. Contohnya pada raw data, di sini dilihat, tolong editingnya yang bagus ya, titik. Saya sering kecewa dengan film Indonesia, ditunggu filmnya tanda seru 2 kali. Nah, di sini case folding itu menghapus tanda baca, di mana titik yang ada di sini 2 titik itu dihapus dan tanda serunya juga sudah dihapus. Kemudian kita masuk ke word normalization. Nah, ini merupakan kita coba memasukkan kamusnya.
kemudian kita masuk ke filtering support untuk support removal. Nah, kita di sini akan menghapus nih kata yang singkatan. Contohnya seperti udah, jadi tulisannya malah UDH gitu, film, FLM. Nah, kita coba menghapus kata-kata itu di mana yang terlihat, yang eh, terbaca hanya kalimat bakunya. Contohnya di sini langsung aja, tolong editingnya yang bagus ya. Kecewa film Indonesia, ditunggu filmnya. Di mana di sini ada kata DNG, ya artinya dengan. Namun karena ini jadi singkatan dan juga merupakan kata imbuhan, makanya kata hubung konjungsi, makanya dihilangkan. Kemudian kita masuk ke stemming, di mana imbuhannya itu jadi kata dasar. Contohnya di sini, ditunggu jadi tunggu. Nah, terus filmnya jadi film saja gitu katanya. Kemudian di sini kita mencoba untuk membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah teks dari preposisi. Nah, seperti berikut. Kemudian kita menampilkan lagi datanya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke fitur engineering. Nah, di sini kita memasukkan, kita memisahkan data dari text tweetnya dengan sentimennya. Jadi data itu kita masukkan ke variabel X dan sentimen itu dimasukin ke dalam variabel X dan sentimennya kita masukkan dalam variabel Y sebagai berikut. Jadi ini pada variabel Y itu hanya menampilkan sentimen negatif dan positif, sedangkan pada X itu menampilkan si yang dibaca adalah kalimat-kalimat sentimen dari masyarakat Twitter. Kemudian kita masuk ke fitur extraction, fungsi yang terlebih dahulu di sini sebagai berikut. Kita coba menampilkannya dalam bentuk matrix. Nah, yang ditampilkan ini merupakan dari fungsi back of word dan n-gram. Nah, dilihat di sini, ini menampilkan frekuensi dari tiap kalimat. Kemudian kita masuk ke sebagai berikut. Nah, contohnya frekuensi ini apa? Misal ada kata yang di sini, YG, berarti dalam kalimat itu terdapat 2 biji katanya. Seperti itu. Contoh lainnya adalah ada kata yang di sini. Nah, di sini ada satu pada kalimat di baris satu sebelumnya. Kemudian kita masuk pada fitur expression tipe TF-IDF di sini untuk menampilkan vektornya sebagai berikut. Ini merupakan nilai vektor dari kalimat pada dataset opini sentimen film. Kemudian kita masuk ke fitur selection menggunakan chi-square. Nah, di sini kita akan membuat fungsi untuk mengambil fitur, lalu kita mengekstrak fiturnya sehingga menjadi lebih sedikit, di mana kita akan mengambil nilai yang paling tinggi gitu. Di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik fiturnya. Nah, ini merupakan nilainya, dapat dilihat di sini bahwa ini berarti paling tinggi. Ini tinggi, untuk nilai juga tinggi ya. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita masuk di sini, kita menggunakan fitur terbaik. Nah, ini merupakan fitur terbaiknya. Terlihat di sini ada keren, jelek, kecewa, kurang, hambar. Nah, ini untuk yang keren ini berarti ini sentimennya positif, ini berarti negatif gitu kan. Nah, kemudian kita menambahkan fitur terbaik berdasarkan mass untuk nilai tertinggi yang sudah dikalkulasikan pada chi-square. Nah, ini bukan fungsi. Baik. Ya. Kemudian, nah di sini kita menampilkan fiturnya, fitur KBS-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modeling. Nah, modeling di sini kita menggunakan 4 algoritma nih. Yang pertama yang saya gunakan itu adalah random forest. Berikut di mana random state-nya yang saya masukkan value-nya adalah 48. Nah, ini merupakan modelnya, model arraynya dari hasil tes. Ini untuk pada variabel X, dan ini pada variabel Y. Kemudian ini pada next base, sama juga.
hanya berbeda algoritma. Random struknya juga sama, kita buatnya 48, begitu pula dengan logistic regression juga sama 48, dan decision tree juga 48. Nah, model evaluation-nya di sini coba kita nampilkan. Didapatkan di sini nilai tertingginya itu ada pada si net Bayes dan logistic regression, di mana jumlah prediksi benarnya mencapai 38 dan prediksi salahnya hanya 2. Begitu pula begitu juga dengan logistic regression. Sedangkan pada decision tree hanya di sini akurasinya sebesar 77,5% dan random forest sebesar 87,5%. Kemudian kita mencoba untuk kita coba menampilkan confusion matrix dari masing-masing variabel algoritma. Nah, sebagai berikut, selanjutnya kita melakukan classification report di sini untuk menampilkan precision recall, F1 score. Nah, sebagai berikut, dapat dilihat di sini pada random forest, akurasinya sampai 90, recall-nya 88, F1 score-nya 87. Itu pula di sini ada precision pada Nevius, precision-nya 95, recall-nya 95, F1 score-nya 95, stabil. Nah, itu pula juga dengan logistic regression juga stabil. Kemudian di sini kita melihat pada decision tree 78, 78, 77, 78, 77. Baik. Nah, selanjutnya kita melakukan cross validation. Nah, di sini untuk melihat nih rata-rata akurasinya dari masing-masing bagian confusion matrix. Nah, dapat dilihat bahwasanya NFBS memiliki nilai rata-rata akurasi cross validation tertinggi dengan nilai 0,945 atau 94,5%. Akan masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, hasil analisis dapatkan metode NFBS merupakan algoritma terbaik dari hasil perbandingan yang dengan nilai akurasi kemudian mencapai 95%, rata-rata akurasi cross validation-nya mencapai 94,5%. Selain itu, algoritma logistic regression memiliki nilai akurasi pengujian dan rata-rata cross validation yang mendekati algoritma NFBS. Nah, gimana? Kita kembali lagi ke sini. Dapat dilihat bahwasanya ini sedikit nih perbedaannya, 0,915 dengan akurasi 95% atau sama dengan FBS. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton dan juga menyimak. Semoga ada berkah dan manfaat dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.